Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Gusri dari Universitas Baitur Rahmah Padang, Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana, Ciputat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tilawatil Ciseta Yoda SE MSI yang telah membimbing serta mengarahkan saya untuk menyelesaikan tugas ini di bidang mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengapa saya mengangkat judul pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana, Ciputat. Yang pertama yaitu masih baru. Masih baru di sini maksudnya fenomena masalah yang saya ambil dari lifestylebusiness.com yang saya akses di tahun 2020. Yang kedua yaitu aktual. Aktual di sini benar-benar terjadi, di mana kejadian ini terjadi di Ramayana, Ciputat sendiri. Yang ketiga, bermanfaat terutama untuk perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan dapat memperhatikan serta memahami dari perilaku konsumen itu sendiri. Yang keempat yaitu etika. Di sini dalam penelitian ini etika sangat diperhatikan karena tidak ada yang sangat membahayakan dalam penelitian ini. Selanjutnya menarik di sini maksudnya yaitu fashion merek Eiger ini merupakan fashion yang umum digunakan oleh masyarakat, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang selanjutnya, gejala umum yang memiliki beberapa kemudahan untuk diteliti, seperti pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup ini merupakan gejala-gejala umum yang terjadi pada masyarakat, terutamanya pada perilaku konsumen. Jadi, mudah untuk diteliti. Selanjutnya, objek penelitian ini sangat menarik. Objeknya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini merupakan suatu perilaku yang sangat harus diperhatikan dalam penjualan ataupun serta kemajuan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu sudah ada penelitian terdahulu terkait variabel penelitian sebagai referensi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pada poin selanjutnya, kita membahas pada fenomena masalah. Fenomena masalahnya yaitu menurunnya fashion bermerek Eiger di Ramayana, Ciputat, di mana Eiger melakukan penjualan di bulan Februari sebanyak 614 barang, sedangkan pada bulan Maret mereka hanya menjual 554 barang. Sumber dan fenomena masalah ini berasal dari lifestylebusiness.com. Nah, di sini juga ada jurnal-jurnal pendukung sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh Hermaita tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Keinginan Terhadap Perilaku Konsumen dalam Pembelian Handphone bermerek BlackBerry, di mana salah satu variabel dari penelitian terdahulu ini, yaitunya gaya hidup, merupakan variabel yang juga digunakan oleh peneliti. Penelitian kedua yaitu Z. Hanum pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumen dalam Pembelian Sepatu bermerek Nike. Nah, di sini terdapat dua variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu juga digunakan oleh peneliti saat ini, yaitunya pada X1 dan X2, di mana X1-nya pengaruh kebudayaan dan gaya hidup. Peneliti yang ketiga yaitu Rahmawati pada tahun 2013
yang berjudul Pengaruh Psikologis Terhadap Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Sabun Mandi Lux di Kelurahan Sungai Dharma, Samarinda. Di sini terdapat persamaan pengaruh psikologis yang juga digunakan oleh peneliti sebagai variabel penelitiannya. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukwandi tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Faktor Sosial Terhadap Perilaku Konsumen dalam Berbelanja Online Shop di Instagram, di mana di sini salah satu variabelnya yaitu variabel X1 juga digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu pengaruh gaya hidup. Dapat kita perhatikan dari keempat jurnal tersebut terdapat persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada variabel dependennya, di mana variabel dependennya yaitu perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y pada penelitian ini, yaitunya perilaku konsumen. Faktor yang pertama yaitu kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis. Kelima faktor tersebut dikemukakan oleh Kotler pada tahun 2000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 1 penelitian, yaitunya pendahuluan. Latar belakangnya yaitu fashion itu sendiri adalah perlambangan dari jiwa atau pekerjaan sebagai kulit segi sosial yang mengandung pesan dan juga cara individu maupun komunitas tertentu, kata Thomas Crayle. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa termasuk di dalamnya proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian barang atau jasa tersebut yang dikatakan oleh Eagle dan Blackwell. Sedangkan Mowen mengatakan perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang dan jasa pada saat proses pembelian. Kotler tahun 2000 mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri, di antaranya kebudayaan, faktor sosial, faktor psikologis, dan gaya hidup. Karkovka mengatakan faktor psikologis adalah pengalaman yang timbul pada diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Sedangkan Zakir mengatakan faktor psikologis adalah tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Menurut Zakir, ada beberapa indikator dari psikologis itu sendiri, yang mana diantaranya yaitu persepsi, motivasi, keyakinan, dan sikap. Sedangkan faktor kebudayaan menurut Sutarso tahun 2014 yaitu kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dan institusi lainnya. Sedangkan Kotler tahun 2005 mengatakan faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Adapun indikator yang mengukur faktor kebudayaan adalah subbudaya, kelas sosial, dan budaya itu sendiri menurut Kotler tahun 2005. Sedangkan gaya hidup adalah pola hidup orang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya menurut Kotler tahun 2009. Sedangkan menurut Sutisna dalam Gerus Suprihadi tahun 2017 didefinisikan sebagai cara seseorang dalam hidup yang didefinisikan oleh bagaimana orang lain menghabiskan waktu mereka dilihat dari aktivitas, hobi, berbelanja, adalah olahraga dan kegiatan sosial serta minat. Sedangkan menurut Sunarto ada 3 indikator yang mempengaruhi gaya hidup seseorang, yaitu kegiatan, minat, dan opininya.
Perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh psikologis terhadap perilaku konsumen dalam fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Yang kedua, bagaimana pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Yang ketiga yaitu bagaimanakah pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Dan yang terakhir yaitu bagaimanakah pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup secara simultan atau menyeluruh terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh psikologis terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumen dalam menggunakan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup secara simultan atau menyeluruh terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh psikologis, kebudayaan, serta gaya hidup terhadap perilaku konsumen di Ramayana Ciputat. Yang kedua, bagi perusahaan sendiri, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perilaku konsumen di Ramayana Ciputat itu sendiri. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu kajian teori. Yang pertama, perilaku konsumen. Menurut Kotler, pada tahun 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan Engel dan Blackwell mengatakan perilaku konsumen adalah tindakan langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan ini. Yang kedua adalah pengaruh psikologis. Faktor psikologis adalah pengalaman yang timbul pada diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Itu menurut Kurt Kafka. Sedangkan menurut Zakir, faktor psikologis adalah tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Adapun indikator psikologis yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ada 4, yaitu diantaranya persepsi, motivasi, keyakinan, dan sikap. Sehingga dapat kita pahami faktor psikologis ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Menurut Sutarso tahun 2014, faktor kebudayaan merupakan kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dan institusi lainnya. Sedangkan menurut Kotler tahun 2005, faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya.
Adapun beberapa indikator yang mengukurnya adalah budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sehingga dapat kita pahami faktor kebudayaan ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berasal dari luar diri konsumen itu sendiri atau berasal dari secara turun-temurun, atau bisa dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulunya. Yang keempat adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang individu di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya, menurut Kotler tahun 2009. Sedangkan menurut Sutisna dalam Geros Suprihadi tahun 2017 mengatakan sebagai cara hidup, uang definisikan sebagai cara hidup yang didefinisikan oleh bagaimana orang lain menghabiskan waktu mereka, dilihat dari aktivitas, hobi, belanja, dan olahraga, dan keinginan sosial serta minat. Jadi dapat dipahami, gaya hidup adalah tingkah laku seseorang dalam beraktivitas sehari-hari, baik dalam bentuk berolahraga, hobi, dan lain sebagainya. Sunarto mengatakan ada 3 indikator yang mempengaruhi gaya hidup seseorang, yang diantaranya kegiatan, minat, dan opininya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang pertama, peneliti memasukkan penelitian yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pangan, yang dilakukan oleh Didin Kartikasari, Zainul Arifin, dan Kadarisman Hidayat, yang dimana tabel variabel penelitiannya adalah X-nya perilaku konsumen, sedangkan variabel Y-nya keputusan pembelian pangan. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh penelitian terdahulu ini adalah ada beberapa faktor perilaku konsumen seperti faktor sosial, budaya, dan psikologis memiliki pengaruh yang sama terhadap keputusan pembelian barang berupa pangan. Sedangkan perbedaan dari yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah terdapat perbedaan pada apa yang diteliti, di mana peneliti meneliti barang berupa fashion, sedangkan peneliti terdahulu meneliti barang berupa pangan. Persamaannya adalah peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama meneliti tentang pengaruh perilaku konsumen. Dan penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Adan yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Susu Marinaga di Kota Lok Seu Mawe, di mana tabel variabel penelitiannya, variabel X-nya yaitu perilaku konsumen, sedangkan Y-nya keputusan pembelian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian adalah bahwa variabel kebudayaan memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap keputusan pembelian dalam Su Maniraga. Perbedaan dari peneliti adalah terdapat perbedaan produk yang diteliti oleh peneliti, di mana penelitian terdahulu meneliti produk berupa susu, sedangkan peneliti meneliti produk berupa fashion. Persamaannya adalah peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama meneliti tentang pengaruh perilaku konsumen. Dan yang berikutnya, hubungan antar variabel. Yang pertama, pengaruh psikologis terhadap perilaku konsumen. Dalam menentukan perilaku konsumen itu sendiri, untuk dapat menggunakan fashion yang bermerek Ijar, harus dapat memahami tingkah laku dan kehendak dari konsumen itu sendiri. Yang kedua, pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Penjual ataupun produsen harus dapat membaca dengan baik
bagaimana kebiasaan, lingkungan, atau kebudayaan masyarakat guna untuk memenuhi dari perilaku konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Sehingga semakin baik atau semakin tingginya gaya hidup seseorang, maka semakin tinggi pula tingkah laku seseorang. Nah, di sini peneliti juga menyajikan kerangka konseptualnya, di mana apakah psikologis berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang kedua, kebudayaan apakah berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dan yang keempat, apakah psikologis, kebudayaan, gaya hidup berpengaruh secara simultan terhadap perilaku konsumen. Hipotesisnya adalah pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion bermerek Eiger. Satunya yaitu psikologis berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan konsumen fashion Eiger di Ramayana Ciputat. Sedangkan H2-nya kebudayaan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan konsumen fashion Eiger di Ramayana Ciputat. Sedangkan H3-nya gaya hidup berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan konsumen fashion Eiger di Ramayana Ciputat. Sedangkan H4-nya psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup tidak berpengaruh secara simultan terhadap perilaku konsumen terhadap pembelian fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Kita masuk kepada bab 3, yaitunya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berjenis asosiatif, di mana penelitian asosiatif ini merupakan suatu rumusan penelitian yang menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Menurut Umar tahun 2005, tempat dan waktu penelitian ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Ramayana Ciputat. Sebagai subjek penelitian adalah pelanggan di Ramayana Ciputat yang menggunakan fashion bermerek Eiger. Sedangkan pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Mei sampai bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, variabel penelitian, di mana variabel independen atau X adalah X1-nya psikologis, X2-nya kebudayaan, dan X3-nya gaya hidup. Sedangkan variabel dependen atau Y adalah perilaku konsumen. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Lovin, di mana rumus Lovin tersebut adalah N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali E dikuadratkan ditambah 1, di mana N kecil adalah sampel, N besar adalah populasi, sedangkan E adalah error toleransi, di mana besarnya 5%. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang berdasarkan sifatnya, yaitu berupa data kuantitatif, yaitu data penjualan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh berasal dari artikel website yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berasal dari lifestylebusiness.com, yaitu berupa penjualan fashion bermerek Eiger. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua buah teknik,
yaitunya dokumentasi dan kuesioner. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga hasilnya lebih mudah untuk diolah. Menurut Ari Kunto tahun 2002. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket-angket yang berisi butir-butir pertanyaan atau kuesioner yang akan diisi oleh responden. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menggunakan rumus sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana RXY adalah koefisien korelasi produk momen, N jumlah subjek uji coba, sigma X jumlah skor butir, sigma Y skor total, sedangkan sigma XY jumlah perkalian skor butir dengan skor total. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus alfa, di mana RAC sama dengan K dibagi 1 dikurang sigma alfa B kuadrat dibagi K dikurang 1 alfa T kuadrat, di mana RAC adalah koefisien reliabilitas alfa Cronbach, sedangkan K banyak butir atau item pertanyaan, sedangkan sigma alfa B kuadrat adalah jumlah atau total varian per butir pertanyaan, sedangkan alfa T kuadrat adalah jumlah atau total varian. Selanjutnya yaitunya tingkat capaian responden atau TCR. Dengan cara menghitungnya, langkah pertama, hitung persentase jawaban responden dengan cara F1 dikurang total responden dikali 100. Langkah keduanya, hitung skor total dengan cara F1 dikali 5 ditambah F2 dikali 4 ditambah F3 dikali 3 ditambah F4 dikali 2 ditambah F5 dikali 1. Selanjutnya, hitunglah rata-ratanya dengan cara total skor dibagi responden. Langkah keempat, TCR-nya yaitu rata-rata dibagi 5 dikali 10 dengan kriteria tingkat capaian responden adalah 90-100% sangat baik, 80-89,99% baik, 65%-79,99% itu cukup, sedangkan 55%-64,99% kurang baik, dan 0%-54,99% itu tidak baik. Berikutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Ada beberapa, yaitunya uji normalitas, uji heteroskedastistas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua, analisis linier berganda. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y aksen sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik tambah E, di mana Y aksen adalah variabel dependen, X1 X2 merupakan variabel independen, sedangkan A konstanta nilai Y aksen apabila X1 X2 sampai dengan Xn sama dengan 0. Sedangkan B koefisien regresi, di mana nilai peningkatan atau penurunan, sedangkan E adalah error toleransi. Berikutnya adalah
uji T dengan rumus TO sama dengan BI per SBI, di mana BI koefisien regresi X1, SBI koefisien standar atas koefisien regresi X1. Sedangkan TO nilai yang dihitung atau diobservasikan. Yang kedua adalah uji F dengan rumus FO sama dengan R kuadrat K dikurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat dikali N dikurang 1, di mana R kuadrat adalah koefisien determinan berganda, sedangkan N besarnya sampel, sedangkan K banyak variabel independen. Yang ketiga, koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan ESS dibagi TSS, dengan ESS adalah explained sum square atau jumlah kuadrat yang jelas, sedangkan TSS total sum square atau jumlah total kuadrat. Baik, sekian dari presentasi saya berjudul Pengaruh Psikologis, Kebudayaan, dan Gaya Hidup terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan fashion brand mereka hijau di Ramadan.